Pemimpin geng berkata dengan anggun, ada yang harus saya lakukan. Aku tidak bisa menjauh darimu untuk saat ini. Aku hanya bisa meminta Paman Munan untuk membawamu ke sana. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak dapat melakukannya tanpa izinnya. Tunggu sampai Paman Munan menemukan kelemahan pria itu. Ah, mencari kelemahan? Wajah Tuan Muda Bunga tertekan, dan pemimpin geng melotot, jangan lupa apa hal yang paling kuat tentang Paman Munan. Tuan Muda Bunga Leng selanjutnya, harus berkata, itu bagus. Kamu pergi keluar dan tunggu sebentar. Aku akan menjelaskannya kepada Paman Munan. Iya. Tuan Muda Hua baru saja bangkit dan pergi. Pemimpin itu langsung menatap Lan, saudara Lan, aku akan merepotkanmu lagi. Aku berhutang budi padamu Hua Jia. Selesai berkata, biru instan menghilang, dan pemimpin geng itu tidak berdaya untuk bangun, pergi mencari orang lain. Keempat orang Lintian, yang masih dalam perjalanan saat ini, telah berbaris di atas kedua burung itu, dan mereka hampir tidak berhenti sepanjang jalan kecuali mengganti batu peri dengan burung-burung itu. Dengan cara ini, selama 3 hari, wanita angin melihat sungai dan ngarai besar di kejauhan dan berkata, ini sangat cepat. Apakah itu di sini? Sekilas, Lintian melihat sungai melewati ngarai di depannya. Pada saat yang sama, ada banyak bangunan di sungai, dan mereka sangat hidup. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa tanaman dapat dilihat di sini, yang sangat langka. Ayo turun dulu. Angin berkata, 4 orang turun, dan kemudian melepas burung-burung, selangkah demi selangkah di sepanjang sungai. Tetapi wanita bertopeng itu berkata, bagaimana bisa ada tanaman di sini? Ini juga pertama kalinya mereka melihat tanaman di Gunung Dahuang, jadi wanita bertopeng itu terkejut, dan lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tanaman ini minum pil. Pil? Wanita bertopeng itu kedinginan, dan lelaki tua itu berkata, gunakan ramuan untuk menjaga tanaman, sehingga mereka dapat memiliki nafas kehidupan yang sama dengan dunia luar. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu memandang Nyonya Xiang Feng, yang tidak keberatan, dan tersenyum dan berkata, ya, itu benar. Menarik. Wanita bertopeng itu bersemangat, tetapi angin berkata, untuk memasuki lembah rahasia, Anda perlu menilai. Penilaian? Sekilas, wanita bertopeng merasa seperti ngarai. Penting untuk melebih-lebihkannya. Sambil berjalan, Bibi Feng berkata, ada patroli khusus di Miyuki, milik kota Miyuki. Kota Miguel. Ya, setiap lembah rahasia menyebut dirinya kota. Jelas Nyonya Feng. Itulah yang terjadi. Wanita bertopeng itu ragu, sementara wanita angin memandang Lintian, Tuan Lin, ada banyak ahli di lembah rahasia ini, jadi cobalah untuk tetap rendah hati nanti. Apa? Apakah Anda takut saya akan menimbulkan masalah? Lintian tidak bisa menahan tawa mendengar suaranya, dan Bibi Feng berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu kuat, tapi ada aturan di mana-mana. Tergantung. Aturan ini cocok untukku. Lintian selesai berkata, dia tersenyum dan melanjutkan, sementara Feng yang tertegun dan menghela nafas, hari ini, leluhur Shuimen, itu benar-benar kepribadian. Tetapi ketika keempatnya mencapai jarak tertentu, sekelompok penjaga berbaju besi coklat muncul. Pemimpin itu berkata dengan sopan, tuan-tuan, tolong tunjukkan izin Anda. Kami belum dinilai, jelas Nyonya Feng. Kalau begitu kamu bisa pergi ke jalan itu, lulus ujian di sana, dan mendapatkan izin. Kata penjaga itu. Suara ramah Bibi Feng membawa Lintian dan yang lainnya ke samping untuk mencari jalan. Melalui jalan itu, saya sampai di pintu masuk gua. Di pintu masuk gua ini, ada banyak orang yang mengantri. Jelas, banyak orang datang ke lembah rahasia ini untuk menanyakan informasi. Ketika beberapa orang di Lintian memasuki antrian, ada beberapa orang lagi di belakangnya. Dia adalah Tuan Hua yang merampok dunia. Dia ditemani oleh seorang lelaki tua dengan kipas bulu. Dia membelai janggutnya dengan satu tangan, seperti seorang penasihat tua. Kamu lagi. Orang tua itu melotot, dan Hua Xiaoye segera berkata sambil tersenyum, maaf, saya datang ke sini hari ini, tetapi saya tidak melakukannya terhadap Anda. Orang tua itu berkata dengan aneh, tidak melawan kami? Ya, Paman Kunan berkata bahwa jika kita tidak bertarung, kita akan datang ke Miyuku untuk bermain. Tuan Muda Bunga itu tidak tersenyum. Tetapi lelaki tua itu mencibir, saya pikir Anda akan menemukan kesempatan untuk memulai? Tapi Tuan Hua menunjuk ke lelaki tua di sampingnya. Apakah kamu tahu siapa dia? Orang tua itu tidak mengenalinya, tetapi wanita angin itu berkata, dikatakan bahwa ada orang yang sangat pintar yang pandai menggunakan pedang, jadi dia dipanggil Nanjian. Pedang? Bukankah dia menggunakan kipas bulu? Pria tua itu aneh, dan angin yang besar putih satu mata, tidak harus membawa pedang di tubuh. Aku hanya akan membicarakannya. Orang tua itu bergumam, sementara Nanjian tersenyum dan berkata, semuanya, kamu melakukan pekerjaanmu, kami sibuk dengan pekerjaan kami, dan kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Orang tua itu tampak menghina. Siapa yang percaya? Teman ini, apakah kamu ingin melakukannya di sini? Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat bertarung di lembah rahasia, jika tidak, Anda akan didiskualifikasi, dan Anda tidak akan pernah memasuki lembah rahasia.
Nanjian menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Orang tua itu harus menahan amarahnya. Tunggu, ketika kamu meninggalkan Miyuki, kamu harus bersaing. Nanjian tersenyum, terutama saat matanya menyipit. Selanjutnya, teriak pria di depannya. Yang berikutnya adalah Lintian. Sebelum Lintian, orang yang bertanggung jawab atas penilaian memandang Lintian dan bertanya, siapa namanya, berapa banyak jalan napas, apa yang kamu lakukan di sini? Lintian, 15.000 jalan napas, datang ke sini untuk menanyakan berita itu. Lintian si tidak menyembunyikan apapun, tetapi orang yang bertanggung jawab mendaftarkan informasi pada slip bambu kayu, lalu mengeluarkan cermin dan memandang Lintian. Dipastikan bahwa itu adalah 15.000 sebelum dia berkata kepadanya, ada 5 pintu di belakangku. Yang pertama akan menghasilkan 5 kali tekanan jalan napas Anda sendiri. Jika Anda bisa lulus, Anda bisa mendapatkan cemara token kelas ST, dan yang kedua adalah 10 kali tekanan jalan napas Anda tekanan, jika dilewati, bisa mendapatkan token sedang. Lin. Tian melirik ke 5 pintu dan bertanya, bagaimana dengan 3 di belakang? Cara ketiga adalah 15 kali tekanan, token kelas 1, cara keempat adalah 20 kali tekanan, token tingkat prefektur, cara kelima, 30 kali tekanan, dan token tingkat surga, tetapi kebanyakan dari mereka memilih cara pertama dan kedua, karena hanya sedikit orang yang bisa melewati yang selanjutnya. Kata penanggung jawab. Lin Tiangang ingin memilih satu, tetapi Tuan Muda Bunga menggerahkan semua. Wah, bukankah kamu sangat kuat? Jika Anda memiliki kemampuan untuk memilih cara ketiga, saya akan melihat apakah Anda bisa lulus. Tuan. Muda Hua secara alami ingin memprovokasi Lin Tian dan membiarkannya pergi ke jalan ketiga, dan wanita angin itu segera mengingatkan Lin Tian, jangan tertipu, cara ketiga ini 15 kali lebih mengerikan, dan hampir tidak ada yang menyelesaikannya. Iya? Tuan Muda Hua tersenyum ketika dia melihat Bibi Feng telah menghentikannya, tetapi Nanjian berkata sambil tersenyum, token yang berbeda ini memiliki perlakuan yang berbeda di lembah rahasia. Jika Anda bisa mendapatkan token yang unggul, itu adalah hal yang sangat bergengsi, dan ada banyak jenis informasi untuk ditanyakan. Melihat Tuan Muda Hua dan Nanjian bergiliran merangsang Lin Tian, wanita angin itu mengomel, mengapa kamu tidak mencoba gerbang ketiga sendiri ketika kamu merampok dunia? Saya tidak sebaik pemuda ini. Aku bisa menghancurkan aliansi kuno dan klan batu kuno. Keluarga senyum jahat pedang selatan itu. Tuan Muda Bunga juga menambahkan cara, ya, dia sangat galak, jangan coba pintu ketiga, saya minta maaf atas kemampuannya. Apa yang akan disangkal Bibi Feng? Orang yang bertanggung jawab sedikit tidak sabar. Apakah kamu sudah cukup bertengkar? Pikirkan itu pasar sayur. Ketika mereka diam, Lin Tian berkata kepada orang yang bertanggung jawab, saya ingin gerbang kelima. Apa? Orang yang bertanggung jawab tercengang, dan para penjaga yang menjaga ketertiban di sekitar mereka juga tinggal sebentar. Tuan Muda Hua dan Nanjian tidak menyangka Lin Tian akan terstimulasi. Mereka melintasi jalan ketiga dan langsung menuju jalan kelima. Mereka ingin tertawa sampai mati di tempat. Orang tua itu segera menatap Lin Tian. Anak kecil, ini bukan lelucon. Gerbang kelima 30 kali lebih kuat. Angin besar Niang juga mengkhawatirkan cara, adik kecil, ucapkan sepatah kata pun dengan baik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saya akan pergi dan melihat-lihat. Aku tidak bisa keluar lagi. Selesai berkata, Lin Tian melihat ke orang yang bertanggung jawab itu, dan orang yang bertanggung jawab itu juga dengan sederhana, memberikan slip kayu kepada Lin Tian, biarkan Lin Tian pergi ke gerbang kelima. Lin Tian masuk langsung dari gerbang kelima dan menghilang di depan orang banyak. Para penjaga berbicara satu persatu, apakah orang ini gila? Pasti gila, tidak sampai mati. Tidak, itu sombong. Tapi Tuan Muda Hua menatap pedang selatan dengan penuh semangat. Pamanan, sepertinya jurus ini sangat berguna. Orang seperti ini sangat gila, jadi jika kamu sedikit merangsangnya, dia akan ditipu dan akan mati. Pedang selatan itu mengayunkan kipas bulu untuk menggoda jalan. Nanjian pintar. Tuan Muda Hua tertawa, tetapi beberapa pria tua khawatir. Orang yang bertanggung jawab berteriak kepada mereka, selanjutnya. Kali ini adalah wanita bertopeng. Dia melihat ke gerbang kelima dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak masalah, dia. Tapi sekarang gilirannya. Dia hanya bisa memilih pintu pertama, dan kemudian pergi ke pintu pertama. Kemudian lelaki tua itu, Bibi Feng, Tuan Hua dan Nanjian semuanya memilih gerbang pertama. Sekarang di gerbang kelima, Lin Tian berjalan di saluran yang panjang, dan ada tekanan kuat di saluran ini. 15.000 saluran udara Lin Tian adalah 30 kali, artinya, 40 juta saluran udara diperas, yang membuat tubuh Lin Tian sedikit hancur. Tetapi Lin Tian menikmatinya karena dia bisa menggunakan lingkungan untuk berolahraga sendiri. Selain itu, tidak ada yang akan memilih cara kelima, dan tidak ada yang akan mengganggu dirinya sendiri, jadi dia bisa berlatih perlahan di sini. Untuk lelaki tua itu, serta wanita bertopeng dan lainnya, mereka telah melewati gerbang pertama dan mendapat token. Pada saat yang sama, Tuan Hua dan Nanjian juga keluar. Di pintu keluar, mereka mengambil token dan berdiri di luar lembah rahasia.
Lihat bahwa menghabiskan tuan muda untuk menatap menunggu Lintian dari ejekan publik. Jangan menunggu, tidak berguna, dia sudah mati di dalam. Tetapi wanita bertopeng itu berkata dengan percaya diri, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Gadis, kamu sangat percaya padanya. Tuan muda bunga tertawa, tetapi wanita bertopeng itu tidak berbicara. Tetapi lelaki tua itu bertanya kepada wanita bertopeng itu, gadis, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Lihat itu. Bagi Lintian, wanita bertopeng itu tahu terlalu banyak, jadi dia yakin Lintian akan baik-baik saja kali ini. Tapi Bibi Feng melihatnya dengan gelisah, sementara Tuan Hua tersenyum pada Nanjian. Nanshu, bagaimana dengan kita? Ayo duduk di depan Migu untuk melihat apakah anak ini bisa keluar. Nanjian tersenyum, lalu mengambil token itu dan pergi ke Miu. Dia duduk di tempat terdekat dan menatap Bibi Feng dan yang lainnya di luar. Tuan Hua masih bercanda, saya akan duduk dan melihat dengan baik. Siapa yang tahu bahwa Lintian berada di lorong selama 10 hari, dan jalan napas Lintian mencapai 20.000 saat ini, sementara tekanan-tekanan di sekitarnya juga melonjak hingga 600.000. Tempat ini adalah tempat yang bagus. Lin Naifete enggan pergi, tetapi dia tahu bahwa orang-orang sedang menunggu di luar. Dia harus keluar dulu dan mempelajari tempat itu nanti. Jadi Lintian merapikan suasana hatinya, keluar dari saluran tes, dan keluar sejenak. Orang yang mengeluarkan token di sana tercengang. Lintian melihat kartu yang diterbitkan dan bertanya, di mana token saya? Pria itu tergagap, tunggu, aku akan memberitahumu. Dengan itu, pria itu berteriak kepada penjaga samping, ayo, dapatkan komandan. Penjaga itu segera pergi, tetapi wanita bertopeng yang menunggu di luar lembah rahasia tidak tahu bahwa Lintian telah keluar. Namun, sekelompok penjaga tiba-tiba muncul di lembah, dan pemimpin penjaga itu adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam dan baju besi merah. Hanya untuk melihatnya gila ke lubang pemeriksaan. Penjaga lain juga menyerbu masuk, dan wanita bertopeng bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul. Orang tua itu juga bertanya-tanya, apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu tidak memahaminya, tetapi Bibi Feng menghela nafas, 10 hari, apakah dia masih hidup? Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa 10 hari di dalamnya berarti kematian. Bahkan wanita bertopeng itu secara bertahap merasa bahwa Lintian mungkin tidak bisa keluar, tetapi Tuan Muda Hua duduk di dekatnya dan bercanda, aku bilang, tunggu apa lagi? Nanjian tersenyum dan berkata, orang-orang ini mengharapkan anak itu keluar. Tetapi Tuan Muda Hua tertawa, Paman Nan, sudah 10 hari. Apakah mungkin baginya untuk keluar? Apakah mungkin? Pedang Selatan tidak tersenyum. Namun, pada saat ini, jauh di dalam gua, Lintian menyambut komandan selembah Kret. Saya melihat pria berbaju besi merah melihat ke atas dan ke bawah pada Lintian dan bertanya, Anda keluar dari pintu kelima. Iya. Setelah berkat Lintian, dia segera meminta seseorang untuk menelepon orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dan orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran muncul di sini. Ketika dia melihat Lintian, seluruh orang terkejut, bagaimana ini mungkin? Kata komandan, apakah dia pergi ke gerbang kelima? Yang Tongling, dia, memasuki gerbang kelima 10 hari yang lalu. Orang yang bertanggung jawab harus melaporkannya dengan cepat. Jadi dia benar-benar keluar dari pintu kelima. Tanya komandan dengan penuh semangat. Orang yang bertanggung jawab mengangguk liar, ya. Pemimpin Yang Tong segera memandang Lintian dan berkata, saya komandan lembah Siami. Yang Rentian, tidak tahu harus memanggilnya apa? Lintian. Yang Rentian dengan senang hati mengeluarkan token, diukir dengan surga, dan menyerahkannya kepada Lintian. Ini adalah token tingkat surga. Nanti, Anda dapat menikmati perlakuan tertinggi di Migu dan meminta semua jenis informasi yang Anda inginkan. Setelah mendengar ini, Lintian bertanya, benarkah sesuatu? Iya. Lintian berkata, di mana saya bisa bertanya? Ketika Anda memasuki lembah rahasia, ada banyak pavilion rahasia yang ditandai dengan semua jenis informasi. Lintian tiba-tiba menyadari, terima kasih. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang ke rumah Tuhan Migu untuk menemui saya kapan saja. Yang Tong itu sopan. Iya. Yang Tong memimpin ini untuk membawa orang itu pergi perlahan, tetapi publik di luar melihat bahwa tim penjaga pergi lagi, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Bahkan orang-orang di lembah Mi berdiskusi satu persatu. Tidak hanya orang-orang di lembah rahasia, tetapi juga para wanita bertopeng yang menunggu di sana ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Tuan Muda Hua yang duduk di sana berteriak, jangan lihat, dia keluar. Nanjian memandang Tuan Hua, sudah 10 hari sejak kami datang ke sini. Ayo cepat pergi. Sayang sekali aku tidak melihatnya mati dengan mataku sendiri. Setelah Tuan Muda Hua selesai berbicara, dia bangkit dan berencana meninggalkan tempat itu bersama Nanjian. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk membunuh Lintian. Namun, ketika Tuan Hua dan Nanjian siap untuk pergi, seorang pria keluar dari pintu keluar penilaian, dan pria ini adalah Lintian. Ketika wanita bertopeng itu melihat Lintian, dia menghela nafas, akhirnya keluar. Orang tua itu dengan bersemangat maju dan melihat sekeliling Lintian. Kamu milik apa, nak?
Hidup yang luar biasa. Angin besar yang lebih terkejut, apakah kamu lulus ujian? Lin Tian mengeluarkan token itu dan melihat bahwa wanita angin dan lelaki tua itu terkejut, sementara wanita bertopeng itu menghela nafas. Tuan Muda Hua bodoh, tapi Nanjian tidak senang. Sepertinya kita tidak bisa pergi. Tuan Muda Bunga segera kembali ke Jalan Dewa, Paman Selatan, bagaimana melakukannya sekarang? Jangan khawatir, pasti ada jalan. Mata Nanjian berkedip dingin, tetapi Tuan Hua langsung tertekan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain menonton di sana. Lin Tian memandang wanita bertopeng itu dan yang lainnya. Masuk ke dalam. Ketiganya segera mengikuti, dan setelah memasuki pavilion rahasia, Lin Tian berjalan melewati mereka berdua, sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Kemarahan ini membuat Tuan Muda Hua tertekan. Apa yang kamu seret? Tetapi Lin Tian mengabaikannya dan sangat marah sehingga dia menghibur dirinya sendiri. Nanshu, kamu harus menemukan cara untuk membunuhnya. Jangan khawatir, itu akan terjadi. Setelah Nanjian selesai, dia bangkit dan mengikutinya diam-diam dengan Tuan Hua. Lin Tian memasuki lembah rahasia, tetapi langsung pergi ke pavilion rahasia, dan ada token yang tergantung di pintu, yang mengatakan, Anda berita berharga, hanya token tingkat surga yang memenuhi syarat untuk masuk. Lin Tian melihat beberapa wanita bertopeng. Kamu tunggu di sini. Aku akan datang saat aku pergi. Mereka harus menunggu di luar, tetapi Lin Tian membuka pintu dan masuk. Penonton di dekatnya terkejut ketika mereka melihat Lin Tian telah datang ke gerbang pavilion rahasia ini. Lin Tian berjalan tangga di dalam. Jelas, desainnya adalah untuk pergi ke bawah tanah. Setelah berjalan jauh, Lin Tian melihat seorang lelaki tua berlatih kaligrafi di sana. Ketika Lin Tian datang ke sana, lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Rupanya, dia sudah lama tidak melihat orang yang aneh. Apakah kamu token surga? Iya. Orang tua itu meletakkan penanya dan mengulurkan tangannya. Tunjukkan padaku. Lin Tian kehilangan token itu, dan lelaki tua itu mengelusnya untuk memastikan itu bukan token palsu dan berkata, itu benar, tapi bagaimana kamu mendapatkannya? Penilaian, tidak mungkin. Orang tua itu bertanya, tidak ada yang mendapatkan token ini selama ribuan tahun. Apakah Anda yakin mendapatkannya dalam penilaian? Kamu bisa bertanya jika kamu tidak percaya. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, yang tiba-tiba mengeluarkan beberapa pena dan membuangnya. Lin Tian tidak tahu apa artinya ini, tetapi ketika pena ini jatuh di sekitar Lin Tian, mereka langsung dimasukkan ke tanah. Lin Tian melihat dengan cermat dan menemukan bahwa ada gambar di bawah tempat pena ini dimasukkan. Setelah pena ini dimasukkan, gambar diaktifkan. Lin Tian menarik napas ke dalam lukisan itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berada di halaman. Baru saja, lelaki tua itu sedang duduk di pavilion menertawakan Lin Tian. Saya takut. Ini lukisan. Saya telah melihat susunan lukisan, tetapi ini pertama kalinya saya melihat ruang yang diciptakan oleh simbol-simbol itu. Lin Tian melihat rune khusus di gedung dan tertawa. Kombinasi lukisan dan rune sangat indah. Orang tua itu tertawa dan berkata bahwa dia juga mabuk dengan mahakaryanya. Lin Tian tersenyum padanya. Katakan, bawa aku ke sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Kamu datang ke sini, tentu saja, untuk menanyakan kabar, dan aku punya banyak berita di halamanku. Orang tua itu menertawakan Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ada yang bisa dilakukan? Ya, tapi lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membeli berita. Beli? Ya, semakin baik beritanya, semakin mahal. Ini adalah aturan Miyaku. Apakah tidak ada yang memberitahumu? Melihat Lin Tian terkejut, lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menjawab sambil tersenyum, saya belum pernah mendengarnya, tapi memang benar ini benar di banyak tempat. Katakan apa yang kamu butuhkan. Jika tidak ada tempat untuk Liga Wugu, tempat di mana murid-murid Liga Wugu datang dan pergi tidak apa-apa. Lin Tian bertanya pada orang tua itu. Orang tua itu menatap Lin Tian, anak muda, apa yang kamu lakukan? Tidak ada alasan. Lin Tian menjawab, dan lelaki tua itu tersenyum, saya tidak tahu lokasi spesifiknya, tapi saya tahu di mana murid-murid Liga Wugu berada. Di mana itu? Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah harga yang harus dibayar untuk informasi pavilion rahasia. Orang tua itu menertawakan Lin Tian. Lin Tianxi berkata tanpa ragu-ragu, katakan, apa yang kamu butuhkan? Saya membutuhkan darah beberapa hewan liar, dan hewan liar ini pasti berusia lebih dari 300.000 tahun, jadi jika Anda menemukan darah hewan liar ini untuk saya dapat memberitahu Anda. Orang tua itu menertawakan Lin Tian. Lin Tian ragu, 300.000 tahun hewan liar. Ya, kamu bisa keluar dan melihat-lihat. Ada lebih dari 300.000 tahun di sekitar, tetapi orang itu sulit untuk dihadapi. Semoga berhasil. Orang tua itu tersenyum pada Lin Tian. Lin Tian tidak bereaksi. Lukisan itu menghilang, dan Lin Tian kembali ke gua. Orang tua itu menertawakan Lin Tian. Nama saya Youhua. Semua orang suka memanggilku Youlao. Kamu bisa memanggilku seperti itu di masa depan. Lin Tian tidak berbicara, tetapi berbalik dan pergi.
Minggu ini, lukisan itu bergumam pada dirinya sendiri, saya akan melihat apakah Anda, yang memiliki token tingkat surga, memiliki kemampuan nyata. Lin Tian akan berjalan dari gua ke puncak. Ketika wanita bertopeng dan yang lainnya melihat Lin Tian keluar, mereka segera berkumpul, terutama wanita angin. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda bertanya? Kondisi diperlukan. Lin Tian menjawab, dan wanita angin itu berharap untuk berkata, semakin tinggi level lembah rahasia, semakin besar persyaratannya. Tetapi lelaki tua itu penasaran, bagaimana kondisinya? Lebih dari 300.000 tahun darah hewan. Apa? Orang tua itu menatap, dan merasa bahwa ini adalah kondisi kematian, terutama ketika wanita angin itu mengerutkan kening, hewan liar lebih dari 300.000 tahun, kekuatan kasar wabah, sebanding dengan orang-orang dari 500.000 jalan napas, sangat mengerikan. Lin Tian tidak takut menjadi kuat. Baginya, hal yang ampuh adalah memberinya kesempatan untuk berolahraga. Karena itu, dia ingin pergi mencari binatang berusia 300.000 tahun sekaligus. Jadi Lin Tian tersenyum, ayo pergi. Kamu benar-benar ingin menemukannya? Orang tua itu memandang Lin Tian dengan aneh. Setelah berkat Lin Tian, dia meminta Bibi Feng untuk membantunya menemukan seseorang di Migo. Lagi pula, banyak orang di daerah ini pasti tahu di mana ada hewan liar. Sebagian besar orang di sini tahu tentang hewan liar berusia 300.000 tahun, karena banyak pengintai informasi lembah rahasia perlu menukar beberapa hewan liar atau batu. Tetapi pertama kali saya mendengar bahwa seseorang memata-matai hewan liar berusia 300.000 tahun, itu segera menarik perhatian banyak orang. Ketika Tuan Hua melihat ini, dia segera menatap Nanjian dan berkata, Nanshu, apakah kamu mendengarku? Orang-orang ini mengintai 300.000 tahun binatang liar. Tergantung pada situasinya, informasi yang mereka tanyakan akan membutuhkan 300.000 tahun hewan liar untuk ditukar. Nanjian menebak, dan Tuan Muda Hua berkata dengan penuh semangat, Nanshu, bisakah kita tidak mengganggu mereka? Pergi. Pedang jahat selatan tertawa, dan Tuan Muda Bunga juga swaggers untuk mengikuti. Ketika Lin Tian dan yang lainnya mendapat berita itu, mereka berencana untuk meninggalkan lembah rahasia, dan wanita angin itu khawatir, Anda baru saja mendengar bahwa sekarang, Tuan Lin, hewan liar berusia 300.000 tahun ini sangat mengerikan. Itu benar. Lin Tian ingin melihat seberapa mampu binatang berusia 300.000 tahun itu. Namun, suasana hatinya sedang tidak baik. Dia khawatir dan berkata, Anda tidak tahu, Tuan Lin, binatang buas ini sangat mengerikan. Ikuti saja aku, dan jangan khawatir tentang hal lain. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Tetapi lelaki tua itu berseru, 300.000 tahun, hal yang mengerikan. Wanita bertopeng itu tahu bahwa Lin Tian pasti akan melakukannya jika dia mau, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, hanya mengikuti dalam diam. Setengah hari kemudian, orang-orang datang ke suatu daerah, dan daerah ini penuh dengan gua, dan di gua-gua ini, ada hewan liar di mana-mana. Sebagian besar hewan liar ini berusia puluhan ribu tahun atau kurang, dan beberapa manusia dapat bertarung dengan mereka ketika mereka melihatnya, bahkan untuk menangkapnya, mereka berkelompok di mana-mana. Tanyakan di mana anak berusia 300.000 tahun itu. Lin Tianbian berkata bahwa dia datang ke sekelompok orang yang menangkap hewan liar selama puluhan ribu tahun. Lin Tian memandang mereka dan bertanya, di mana hewan liar berusia 300.000 tahun ini? Orang-orang itu segera menatap Lin Tian seperti orang idiot. Beberapa orang tidak sabar dan berkata, pergi, jangan membuat masalah. Beberapa orang bahkan bercanda, 300.000 tahun? Wah, kenapa kamu tidak mengatakan 1 juta tahun, 10 juta tahun? Iya. Tuan Muda Pedang dan Bunga Selatan itu melihat Lin Tian dan yang lainnya menutup pintu mereka dan segera menyombongkan diri, tetapi Pedang Selatan juga menambahkan bahan bakar ke api. Hanya dengarkan Pedang Selatan ini untuk semua orang tersenyum dan berkata, semua orang, dia akan membunuh semua binatang buas. Begitu kata ini keluar, secara alami menarik ejekan orang. Beberapa orang juga berkata, dia pikir dia siapa? Saya tidak ingin melihat siapa kami. Orang-orang itu berkata, sambil menunjukkan jalan napas, masing-masing adalah puluhan ribu jalan napas, terlihat sangat ganas. Nanjian tersenyum. Kemudian dia menaburkan bedak di tangan kanannya, yang tidak berwarna dan rasanya enak les. Tetapi hewan liar yang ditangkap sangat bersemangat satu persatu, dan kemudian bergegas keluar dari lingkaran penangkapan 4 orang, dan bergegas ke Lin Tian dan yang lainnya. Angin besar nih yang ketakutan, ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Orang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Nanjian bercanda, anak ini, dengan bubuk hewan utama. Pimpin bubuk hewan, tampaknya menjadi hal tingkat tinggi, dan begitu hewan liar menciumnya, ia akan tertarik. Saat ini, hewan-hewan liar ini bergegas ke hutan dan mengelilinginya, yang menarik keluhan orang. Seseorang berkata, wah, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menggunakan bubuk hewan di sini? Wah, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Tetapi lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan aneh, kamu benar-benar menggunakan bubuk hewan? Lin Tian tersenyum dan berkata, jika saya berkata, saya tidak.
Orang tua itu tahu bahwa itu pasti tipuan Nanjian, dan Nyonya Feng menjelaskannya kepada semua orang, tetapi semua orang tidak mempercayainya, hanya melihat fakta di depannya. Adapun hewan liar, mereka sangat bersemangat, dan kemudian bergegas ke Lin Tian. Lin Tian memandang binatang buas itu dan berkata kepada lelaki tua itu dan yang lainnya, "Minggir, biarkan aku bermain dengan mereka." "Bermain?" Orang tua itu membeku, sementara para penonton mengejek. Beberapa orang juga bercanda, "Wah, apakah kamu ingin melawan begitu banyak hewan liar?" Yang lain tertawa, "Lihat anak ini, bagaimana saya bisa ditabrak oleh hewan liar ini nanti?" Itu benar. Sekarang orang mulai menertawakan, karena sebagian besar hewan liar ini berusia puluhan ribu atau bahkan 70.000 tahun. Ini juga berarti bahwa daya ledak mereka tidak lebih buruk dari 100.000 manusia saluran napas. Tapi 20.000 jalan napas Lin Tian Chai, di mata banyak orang, mencari jalan buntu. Bahkan Tuan Muda Bunga memandang pedang selatan dengan penuh semangat. "Paman, kamu sangat kuat. Biarkan hewan liar ini membunuhnya dalam satu gerakan. Dan lebih dari itu, ada orang-orang yang akan mendapat masalah nanti." Pedang selatan tidak tersenyum. Tuan Muda Hua berpikir itu masuk akal, dan dia bangga pada dirinya sendiri, dan berteriak kepada Lin Tian, "Wah, bukankah kamu gila? Lihat berapa lama Anda bisa bertahan." Tetapi di hutan, mereka menatap binatang buas dan tertawa, tetapi mereka tidak berbicara, dan mereka dirangsang oleh bubuk binatang, dan mereka marah satu persatu, dan mereka bergegas ke masa lalu. Melihat Lin Tian akan dibunuh, jalan napas Lin Tian akan terbuka dan hewan liar akan diizinkan untuk menyerang. Tetapi ada kesenjangan besar antara serangan hewan liar ini dan jalan napas 600.000 dalam penilaian. Oleh karena itu, Lin Tian merasa sama sekali tidak ada artinya bagi mereka untuk berolahraga sendiri, jadi dia mengambil suasana hatinya dan berkata, tidak ada gunanya. Sebelum reaksi orang, warna saluran napas Lin Tian berubah dari merah menjadi oranye, lalu dari kuning menjadi orde ketiga, I berkurang 8 kali. Tiba-tiba, 160.000 saluran udara dibuka, bersama dengan telapak tangan tanpa bayangan, dan semua hewan liar ini dipukuli hingga terbang. Terluka parah atau terbunuh di 4 tempat. Orang-orang di tempat kejadian tampak bodoh, terutama mereka yang memandang rendah Lin Tian. Mereka bersembunyi dengan cepat, karena takut memprovokasi Lin Tian. Nanjian mengerutkan kening. Orang ini, dia pengganggu. Tuan Muda Hua tidak berdamai, tetapi dia berteriak kepada semua orang, dia telah membunuh semua hewan liar Anda. Apakah kamu tidak membalas dendam? Balas dendam? Jika Lin Tian tidak keluar sekarang, mereka akan membunuh Lin Tian satu persatu, tetapi sekarang jalan napas Lin Tian berubah, dan orang-orang itu menjadi cucu yang patuh satu persatu. Beberapa orang tertawa dan berkata, jika orang dewasa ini ingin membunuh, bunuh dia. Ya, kami memberikannya kepadanya untuk dibunuh. Lihat orang-orang ini tidak memiliki penampilan tulang punggung, habiskan jalan napas Tuan Muda, sekelompok tulang lunak. Nanjian sedang berpikir keras, tetapi Lin Tian menatap orang-orang dan bertanya, di mana binatang berusia 300.000 tahun itu? Di depan, ada alur. Ada benda besar tergeletak di tanah, itu saja. Namun, dia tidak suka diganggu oleh orang lain, atau dia akan memakanmu jika marah. Seseorang berkata dengan ramah. Juga diingatkan bahwa, meskipun sudah 300.000 tahun, semburan jalan napas sebanding dengan kekuatan 500.000 jalan napas, jadi jangan pergi mencari kematian. Tapi Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius kata-kata orang-orang ini. Dia membawa lelaki tua itu dan yang lainnya secara langsung dan pergi ke tempat yang mereka katakan. Orang ini, bukankah dia mematikan? Beberapa orang bingung, sementara yang lain saling memandang dan berencana pergi ke teater. Tuan Muda Hua dan Nanjian juga saling memandang. Kemudian mereka tertawa dan berjalan menuju kerumunan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di lembah berlubang di dekatnya, dan tebing itu melihat ke bawah. Lembah itu sangat dalam. Meski begitu, orang dapat dengan jelas melihat binatang berselimut batu tergeletak di sana, beristirahat seperti bukit. Mereka semua berkata, lihat, betapa mengerikannya binatang buas berusia 300.000 tahun ini. Konon kulitnya sangat keras sehingga benda tajam tidak bisa dipotong. Lebih dari itu, dikatakan bahwa ada ratusan ribu pejuang untuk menghadapinya, semuanya terbunuh olehnya. Ketika mereka membicarakannya, mereka memandang Lin Tian. Beberapa orang tertawa dan berkata, wah, tidakkah kamu takut? Tuan Muda Bunga itu ada di sana untuk menggoda lebih banyak lagi. Nak, teruslah marah. Tapi Bibi Feng memandang Lin Tian dan khawatir, tidak perlu mati seperti ini. Lin Tian menatap Bibi Feng dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Kupikir, tapi... Lady Feng secara alami ingin membalas dendam atas kultus kelaparan hitam, tetapi terlalu sulit untuk menemukan Liga Wugu. Dia ingin menyerah. Lin Tian berkata, jika kamu takut dengan masalah kecil ini, apalagi balas dendam. Selesai berkata, Lin Tian melompat, tiba-tiba di bawah tatapan publik, langsung jatuh bebas. Apakah orang ini gila? Melompat turun? Apakah kamu akan jatuh sampai mati? Pada saat ini, Lin Tian memukul jarum di satu sisi dinding, lalu memperlambat kecepatannya sendiri, dan kemudian perlahan jatuh.
Tuan Muda Hua memandang Nanjian dan bertanya, Nanshu, menurutmu berapa lama anak ini bisa bertahan? Dikatakan bahwa hewan liar itu dapat mengeluarkan kekuatan kasar dari 1,5 juta saluran udara. Selain itu, cangkang binatang buas itu sangat keras. Diperkirakan tidak perlu beberapa saat untuk menembak bocah itu sampai mati. Tuan Muda Hua sangat puas saat mendengar ini. Paman Nan, apakah menurutmu bocah ini sedang sekarat? Dia bisa lulus ujian gerbang kelima yang menunjukkan bahwa dia tidak sederhana, jadi jangan gegabah. Pedang selatan itu tidak sepenuhnya bahagia saat ini, tetapi menatap Lintian yang jatuh. Di satu sisi nenek angin, lelaki tua itu dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Bagaimanapun, berikut ini adalah hewan liar berusia 300.000 tahun, bukan 30.000 tahun. Bagi yang lain, mereka berkumpul bersama sampai Lintian hanya berjarak 10 langkah dari raksasa itu. Tiba-tiba, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari raksasa itu, seperti anak panah. Targetnya adalah Lintian. Jika Anda dapat menggunakan sihir atau sihir abadi saat ini, batu-batu kecil ini bukanlah apa-apa, tetapi Lintian hanya bisa membiarkannya menyerang sekarang. Namun, serangan ini menimpa Lintian dan membantunya untuk berkultivasi. Melihat Lintian tidak melakukan apa-apa, orang-orang di tempat kejadian terkejut dan berkata, apakah anak ini memakai baju besi? Ini sangat sulit. Tidak apa-apa menyerang seperti ini. Tetapi lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, bocah ini terimer. Wanita bertopeng dan Bibi Feng juga menunjukkan penampilan aneh mereka. Pada saat ini, Tuan Muda Hua di tepi sedang terburu-buru. Tidak masalah. Tapi Nanjian menghibur, jangan khawatir, hewan liar ini belum meletus. Tuan Muda Hua hanya bisa mengharapkan hewan liar itu meledak. Pada saat ini, Lintian melompat ke belakang binatang buas itu. Hewan liar itu segera bangkit seperti raksasa, lalu meraung, dan kemudian ekornya memaksa ayunan. Ekornya seperti ekor buaya. Itu juga ditutupi dengan armor lin coklat, dan itu sangat cepat. Pukul Lintian sekaligus. Lintian dipukul di tempat dan menabrak batu. Seluruh pria itu bertatahkan di batu. Pria tua itu dan yang lainnya terkejut, tetapi para penonton tertawa, lihat, bukankah perlu mati? Tuan Muda Bunga tertawa, akhirnya mati sepenuhnya. Nanjian mengerutkan kening. Dia masih bernafas. Dan, Tuan Muda Hua tidak mempercayainya, tetapi saat ini Lintian keluar dari batu dan berkata, kekuatannya bagus. Hewan liar itu berbalik dan menunjukkan kepala besar, yang seperti buaya, dengan mata terangkat dan mulutnya terbuka setelah mengeluarkan suara aneh. Aliran udara yang kuat terbang keluar dari mulut binatang buas itu. Pada saat berikutnya, batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam Lintian satu persatu. Lintian banyak mundur. Ketika dia terhalang oleh batu, Lintian berkata sambil tersenyum, tidak cukup. Orang-orang bingung. Beberapa orang bergumam, apakah dia benar-benar hanya memiliki 20.000 saluran udara? Tapi dia 20.000. Beberapa orang di jalan napas 50.000 atau 60.000 dapat melihat kemampuan Lintian secara sekilas, jadi aneh. Ini membuat orang lain bertanya-tanya, dan lelaki tua itu berseru, dia bukan laki-laki. Dia tidak percaya apa yang dia lihat di depan matanya, dan wanita bertopeng itu tidak heran. Tuan Muda Hua sedang terburu-buru. Paman Nan, bagaimana kamu menghadapi orang ini? Nanjian mengerutkan kening. Sepertinya aku akan menambahkan daya tembak pada hewan liar ini. Setelah itu, Nanjian menumpahkan bubuk lain yang jatuh dari udara satu persatu dan mengenai binatang itu. Temperamen hewan liar itu menjadi pemarah dan kurang jinak, dan begitu ekornya bergoyang, semua batu di sekitarnya mulai runtuh. Semua orang di gunung mundur. Bum-bum, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke ngarai, langsung menutupi ngarai, dan wanita angin dan yang lainnya bergegas ke ngarai, menemukan bahwa seluruh ngarai tertutup dan kehilangan warna. Pria tua itu bahkan lebih bingung, dia tidak akan berada di bawah tekanan? Orang-orang juga ingin tahu apakah Lintian sudah mati atau belum, dan Tuan Muda Hua memandang Nanjian dan berkata, Nanshu, kamu masih kuat. Begitu kamu menembak, dia akan mati. Nanjian puas. Begitu banyak batu besar yang harus dihancurkan jika tidak mati? Tetapi pada saat ini, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terguncang dari bawah, dan binatang buas besar memanjat keluar darinya. Ketika mereka melihat yang besar, mereka ketakutan. Namun, ditemukan bahwa Lintian berdiri di atas hewan liar itu dan meninju kepala hewan itu. Hewan liar itu menderita, bahkan mengibas-ngibaskan ekornya dan menghancurkannya ke tanah. Tanah di sekitarnya tiba-tiba berlubang. Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut, yang lain tergagap, dia baik-baik saja, dan dia menyakiti binatang itu. Apakah ini laki-laki? Namun, saat ini, Lintian menggunakan teknik menjebak hewan, dan hewan liar itu segera menjadi ketakutan. Lintian tertawa di dalam hatinya, untungnya, teknik menjebak hewan dapat digunakan di gunung liar yang besar ini. Tuan Muda Bunga itu tidak berdamai, bocah ini, jadi baiklah. Nanjian berkata dengan dingin, jangan khawatir, permainan bagus akan datang nanti. Pada saat ini, Nanjian mengeluarkan pil, satu persatu, dan terbang ke mulut hewan liar itu. Hewan liar itu segera tumbuh lebih besar, dengan darah bersinar di atasnya.
Semua orang segera terlihat konyol dan bertanya-tanya apa ini. Angin besar Niang kemudian terlihat menghabiskan tuan muda dua orang jalan napas. Anda merampok dunia, benar-benar tercela. Orang tua itu lebih banyak jalan napas, tanpa diduga berikan hewan liar itu untuk memakan pil ajaib. Ada pertanyaan? Senyum jahat pedang selatan menanyakan jalan, dan menghabiskan tuan muda untuk mengatakan lebih banyak. Aku berkata, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika orang mendengar tentang sihir dadan, mereka tahu bahwa binatang buas itu menjadi lebih mengerikan. Karena pil ajaib akan membuat hewan liar lebih besar, dan kekuatannya akan meningkat untuk waktu yang singkat. Dengan peningkatan ini, hewan liar menjadi lebih ganas. Dengan jentikan ekor yang kuat, daerah sekitarnya terbelah dalam sekejap. Namun, orang hanya bisa lari jauh, takut mereka akan jatuh ke lubang yang dalam dan dihancurkan oleh bumi. Pada saat yang sama, binatang buas itu menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia masih membiarkan binatang buas itu menyerang, dan dia tertawa, apakah kamu masih lembut? Hewan liar itu berkata kepada Lin Tian dengan ngeri, aku tidak akan menyerangmu. Anda membiarkan saya pergi. Jangan khawatir, aku hanya butuh sedikit darah darimu. Hanya sedikit? Ya, hanya sedikit. Lin Tian menertawakan binatang buas itu, dan raksasa itu tahu bagaimana bertemu dengan manusia yang mengerikan itu dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda beberapa. Jangan khawatir, kamu akan membuat kontrak denganku dulu. Lin Tian menertawakan godaan buaya besar itu, dan buaya besar itu menatap, buat kontrak? Apa? Apa masalahnya? Tidak kemudian. Hewan liar ini tidak berani tidak mengikuti. Kemudian dia membuat kontrak dengan Lin Tian. Adapun orang-orang di dekatnya, mereka semua bodoh melihat ini. Dia telah menaklukkan binatang berusia 300.000 tahun itu? Tidak hanya orang-orang, tetapi juga Tuan Hua, Paman Nan, apakah saya salah? Anda benar. Orang ini telah menaklukkan semua hewan liar yang memakan pil ajaib. Pedang selatan berkedip dingin. Pada saat ini, Lin Tian berdiri di atas binatang buas itu dan berkata sambil tersenyum, kamu akan mengikutiku nanti, tahu? Ya Pak. Hewan liar itu tidak berani tidak dari, dan juga dengan patuh, orang dewasa bisa memanggilku minibus. Minibus? Ya, saya sudah menggunakan nama itu sejak saya masih kecil. Hewan liar itu berkata, dan Lin Tian bertanya setelah suara itu, apa yang kamu ketahui tentang gunung liar yang besar ini? Ini gunung tandus yang besar. Saya hanya pernah ke beberapa tempat, tetapi saya belum pernah ke tempat lain, jadi saya benar-benar tidak tahu seberapa banyak yang ingin Anda ketahui. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu kenal seekor binatang anjing besar? Anjing besar? Ya, seekor anjing besar. Lin Tian berkata dan menggambarkan penampilan benda itu, dan bus kecil itu ragu-ragu, apakah kamu berbicara tentang darah anjing iblis? Anjing pelacak? Ya, orang ini, aku pernah melihatnya sebelumnya, dan sangat buruk menjadi gila. Bus menjelaskan. Lin Tian bertanya, apakah ini yang saya lihat di penginapan sepi? Melihat bus kecil Lin Tian yang tercengang, dia berkata, lalu apakah kamu tahu di mana melihatnya? Ya, aku tidak tahu, tapi aku bisa pergi dan membantumu. Lin Tian mengambil darah dari minibus dan berkata kepadanya, silakan, temukan dan katakan padaku. Ya, tuanku. Minibus tiba-tiba berubah dari mak besar menjadi bunglon. Itu tampak kecil dan menghilang di celah-celah bumi. Orang-orang di tempat kejadian linglung. Mereka mengira mereka linglung ketika melihat benda sebesar itu berubah menjadi benda sekecil itu. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan memandang Xiang Feng dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Tapi Tuan Muda Hua sangat tidak mau. Dia masih menginjak kakinya, dan Nanjian berkata dengan dingin, ikuti aku. Orang tua itu berkata kepada Lin Tian, anak kecil, kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak membersihkan kedua orang itu? Saya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi jika saya menyerang, saya tidak dapat menjatuhkan bayangan biru itu dengan ratusan ribu jalan napas, jadi saya tidak akan membuang waktu. Lin Tian secara alami tidak menganggap serius kedua orang ini, tetapi orang yang bisa menyelamatkan orang ada di dekatnya. Ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikannya, Lin Tian tidak ingin membuang waktunya, tetapi membiarkan mereka menjadi pengikutnya. Pria tua dan yang lainnya tiba-tiba menyadari itu, sementara Tuan Muda Hua menatap Nanjian dan bertanya, Nanshu, bagaimana menghadapi bocah ini? Tunggu. Dan tunggu. Tuan Muda Hua tidak sabar, tetapi Nanjian tahu bahwa Lin Tian sangat sulit. Jika dia mengandalkan kekerasan saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia berkata, bersabarlah, atau bagaimana cara mengambil mangsanya? Setelah itu, Nanjian tidak berbicara, dan Tuan Hua hanya bisa mengikuti. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian kembali ke lembah rahasia, dan pergi ke pavilion rahasia untuk menemukan lukisan itu sebelumnya. Minggu itu, melihat Lin Tian kembali, dia tersenyum dan berkata, mengapa? Menyerah? Apakah darah binatang berusia 300.000 tahun yang akan kamu katakan padaku? Iya. Minggu itu, Lin Tian mengeluarkan botol kecil dan berkata, ini darah binatang berusia 300.000 tahun itu.
Leng yang berusia seminggu itu selanjutnya berkata, "Wah, kamu tidak akan membodohiku?" "Membodohimu? Kemudian Anda dapat memeriksanya." Lin Tian berkata kepadanya, dan setengah ragu minggu itu, buka botol. Setelah memeriksa, tunjukkan ekspresi terkejut, "Bagaimana kamu datang?" "Aku baru saja meminjamnya dari binatang berusia 300.000 tahun itu." Tetapi minggu ini lelaki tua itu berkata dengan aneh, "Binatang buas ini sangat mendominasi, dan tubuhnya sangat keras. Apalagi, ratusan ribu ahli jalan napas telah lewat. Apa yang bisa mereka lakukan? Saya memiliki kemampuan saya, dan Anda, beritahu saya beritanya." Lin Tian melihat minggu ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yo berkata, "Oke, aku akan memberitahumu." Dengan itu, Yola mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Ada catatan di dalamnya. Lin Tian membukanya dengan kata-kata di atasnya. Setelah melihat dari dekat, ditemukan bahwa pergerakan murid-murid Liga Wugu baru-baru ini tercatat di dalamnya. Liga Wugu suka merekrut beberapa orang dan pasukan yang kuat. Mereka mengepung klan baru-baru ini. Jika kamu ingin menemukannya, pergi saja ke sana. Setelah mendengarkan, Lin Tian melihat isi amplop itu, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Selesai berkata, Lin Tian berbalik untuk pergi, tetapi tatapan aneh berusia seminggu itu pada Lin Tian, di dalam hati mulai untuk bergumam, benar-benar pria yang aneh. Setelah Lin Tian keluar dari pavilion rahasia, wanita angin itu bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana? Apakah ada berita? Agama kelaparan yang jahat." Lin Tian berkata, "Dan angin besar Niang Leng berikutnya, limbah jahat mengajar?" "Ya, ada pertanyaan." Sekte hutan belantara jahat adalah yang besar di gunung hutan belantara besar puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian, karena pemimpin mereka dan beberapa orang senior menjelajahi kedalaman gunung hutan belantara yang besar dan menghilang, mereka jatuh dengan tajam. Tapi apa hubungannya ini dengan Liga Wugu? Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, "Orang-orang dari Liga Wugu mengepung agama yang jahat dan sunyi dan ingin merekrut mereka, tetapi kita hanya perlu pergi ke sana." Ketika Bibi Feng tiba-tiba menyadari, Lin Tian bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" "Dengan kecepatan kami sebelumnya, itu akan memakan waktu sekitar 5 hari. Bisakah kamu memimpin?" Bibi Feng mengangguk. "Iya." "Baiklah, ayo keluar dan terbang." Ketika Lin Tian selesai, dia membawa mereka bertiga keluar dari sini. Ketika dia melihat Lin Tian dan yang lainnya terbang menjauh, dia bertanya, "Paman Nan, apakah kamu ingin menyusul?" "Mengejar." Selesai mengatakan, pedang selatan itu mengeluarkan elang kayu, masuk ke tubuh elang berikutnya, dan itu menghabiskan tuan muda untuk segera masuk. Kemudian elang terbang ke udara dan mengawasi 4 orang di hutan. Pada elang, tuan muda bunga pamer dan berkata, "Wah, burung kayu kecilmu tidak secepat kami." Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi tuan muda bunga tidak mau terus mengganggu di langit. Angin yang besar itu tidak bisa melihat ke bawah, ingin mengendalikan burung kayu kecil untuk terbang, tetapi burung kayu kecil itu bisa terbang jarak tinggi terbatas, tidak bisa menyentuh elang besar dekat sepanjang waktu. "Haha, tidak ada gunanya." Tuan muda bunga muncul, dan pedang selatan juga tertawa di sana. Orang tua itu berkata kepada wanita berangin itu, "Jangan repot-repot, mereka tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka." Mendengar ini, Nyonya Feng masih sedikit enggan. Jarum terbang dan benang di tangannya keluar. Dia ingin menangkap elang besar itu, tetapi elang itu mengangkat jarak dan kecepatan dan menyingkirkannya di tempat. Tuan muda bunga masih di sana mengejek, "Tidak berguna, semakin maju kita, semakin kuat kita." "Brengsek." Pria tua itu menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, "Kendalikan burung-burung." "Apa yang akan kamu lakukan?" "Biarkan kamu mengendalikannya." Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata, "Adapun Lin Tian, dia mulai bermain drum. Ayo menggambar dan dapatkan beberapa pil." Wajah lelaki tua itu bingung, dan wanita angin itu tidak ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Melihat sikap serius Lin Tian, wanita bertopeng itu tahu bahwa kedua pria ini akan sial. Itu menghabiskan tuan muda tetapi mengejek, "Jangan siakan usaha, tidak berguna." Mungkin untuk sementara, Lin Tian memiliki beberapa pil lagi di tangannya, tetapi tuan muda bunga tertawa, "Wah, kamu tidak akan menyerang kami dengan pil, kan? Ada rencana seperti itu." Lin Tian Xiao memandang elang tidak jauh di atas kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sementara tuan muda bunga berkata sambil tersenyum, "Wah, apa kekuatan pil?" Dan membuangnya. "Bisakah kamu memukul kami?" Untuk sarkasme tuan muda Hua, Lin Tian tidak pernah menaruh hatinya ke dalamnya. Dia tahu bahwa dia memegang pil di satu tangan dan memulai rune pada pil itu. Ketika lelaki tua itu dan yang lainnya melihat pil itu bersinar. Pertandingan obat Fuen Dandan. Orang tua itu tercengang, dan Bibi Feng juga pertama kali melihat operasi aneh seperti itu, yang tampak sedikit bingung. Tetapi wanita bertopeng itu ragu-ragu, mulai rune dan buang pilnya. Tapi Tuan Muda Hua tertawa di langit, "Wah, sudah kubilang, kamu tidak ingin bertemu kami dengan pil semacam ini." Jalan napas bagian atas Lin Tian dibuka, dan kemudian jalan napas berubah warna, dari 20.000 menjadi 320.000.
Pada saat yang sama, semua kekuatan kasar dari jalan napas 320.000 terkonsentrasi pada pil, dan kemudian dipaksa untuk bergetar. Obat mujarab itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mencapai elang dalam sekejap mata, dan elang itu dipukul dengan keras. Elang itu segera putus, dan masih berguling-guling di udara. Tuan Muda Hua jatuh dari langit, dan seluruh pria itu berteriak dalam horor, "Tolong!" Bagi Nanjian, wajahnya sangat berubah. Dia mengeluarkan papan di tangannya, dan rune di papan itu berkedip. Kemudian seluruh papan meluncur di udara. Nanjian meraih master bunga dengan satu tangan dan mendarat di tanah dengan cepat. Lin Tian tersenyum aneh, mengeluarkan yang lain lagi, memulai rune dan membuangnya lagi. Nanjian kaget. Dia segera mengendalikan papan luncur untuk menghindari. Tanpa diduga, pil itu bisa dikunci. Kunci pelacakan, bisakah kamu menggambarnya? Orang tua itu terkejut ketika dia melihat awal rune. Bibi Feng juga kaget. Bagaimanapun, jimat pelacakan dan pengunci biasanya digunakan untuk panah, tetapi sekarang Lin Tian digunakan untuk pil. Buat pil ini melacak target, dan pil pecah dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun pedang selatan bergoyang, papan itu akhirnya dipukul dan booming. Papan itu hancur, dan Nanjian serta Tuan Hua terpesona. Keduanya kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Di tempat, Tuan Muda Hua putus, dengan seteguk darah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Nanjian sedikit lebih baik. Bagaimanapun, tubuhnya yang kuat masih ada. Tetapi ketika dia berjuang untuk bangun, dia akan putus. Dia menatap Lin Tian dan orang lain yang berada jauh dan berkata, "Tunggu, aku akan membunuhmu." Orang tua di burung kayu itu tertawa, ini mengasyikkan. Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengambil suasana hatinya dan terus mengendalikan burung kayu itu. Adapun Bibi Feng, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang mengajari rune ini? Orang tua itu juga bertanya-tanya, bagaimanapun juga, Lin Tian dapat menggambar simbol menahan monster, dan sekarang dia dapat menggambar simbol pelacakan dan penguncian, yang sangat membuat penasaran. Belum lagi wanita bertopeng, mereka telah melihat semua jenis kemampuan Lin Tian. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak ada yang mengajari saya. Saya belajar sendiri. Belajar sendiri? Tiga orang saling memandang, merasa Lin Tian berbicara omong kosong, terutama lelaki tua itu, tidak mungkin. Percaya atau tidak, saya mempelajarinya sendiri. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Mereka hanya dapat berbicara di sana sendiri, tetapi Hua, yang terluka parah dan terbaring di tanah, sedang berjuang saat ini. Sekitar beberapa saat kemudian, bayangan biru muncul, berdiri di samping Tuan Muda Bunga, mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Tuan Muda Bunga. Nafas Tuan Muda Hua hanya sedikit stabil. Akhirnya, dia mempertahankan hidupnya, tetapi dia tidak bisa bergerak cepat. Paman Lan, bagaimana kamu bisa muncul? Kamu terlalu cepat. Ketika saya menyusul Anda sudah. Biru seketika selesai berkata, tidak berbicara. Nanjian berusaha keras untuk datang dan menatap Lan Instang. Saudara Lan, jika Anda melakukannya lebih awal, kami tidak akan melakukannya. Ku bilang, aku hanya bertanggung jawab atas keselamatanmu, dan aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Instan biru bersikeras. Kata Nanjian Gloomilie, tapi bocah ini mengerikan. Jika kita tidak menyelesaikannya lebih awal, akan lebih sulit untuk menghadapinya nanti. Tuan Muda Bunga juga berdoa untuk melihat ke biru seketika, Paman Biru, tanganmu. Lan langsung menggelengkan kepalanya, tapi dia menolak. Tuan Muda Hua tertekan, dan Nanjian harus berkata, ayo, jangan tanya dia. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Paman Nan, apakah kamu punya cara lain? Tuan Muda Hua bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa Nanjian tidak jauh lebih baik dari dirinya saat ini. Nanjian berkata dengan muram, aku terluka parah sekarang, bahkan jika aku pulih, itu akan memakan waktu cukup lama, jadi tidak mungkin untuk bergerak, tetapi aku dapat menemukan penolong. Paman Nan, bantuan apa? Ikuti saja aku. Setelah itu, Nanjian melepaskan elang lagi, lalu membawa master bunga ke elang, dan kemudian mengendalikan elang untuk menghilang. Bu seketika tak berdaya menggelengkan kepalanya, juga pergi dari sana. 5 hari kemudian, Lin Tian dan yang lainnya datang keluar gunung, di mana ada orang dan beberapa tempat perkemahan. Melihat pakaian, bendera, dan patroli orang-orang, Bibi Feng berkata, ini pasti milik Liga Wugu. Lin Tian melihat bendera besar, yang memang diukir dengan Liga Wugu. Ketika Lin Tian dan yang lainnya jatuh, sekelompok murid muncul dan mengepung 4 orang. Siapa kamu dan mengapa kamu dekat sini? Pemimpin para murid mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka. Orang-orang dari Liga Wugu ini, satu persatu, tamak, seolah-olah mereka akan bertanya kepada orang-orang Lin Tian sampai akhir. Ketika Bibi Feng melihat orang-orang ini, matanya penuh kebencian, seolah-olah dia benci tidak memakai surga, tetapi wanita bertopeng itu tidak banyak menanggapi. Tetapi lelaki tua itu bertanya-tanya mengapa Lin Tian harus menemukan Liga Wugu. Pada saat ini, Lin Tian menjawab, apakah orang-orang dari Liga Tianggu di Liga Wugu? Pemimpin itu menatap dan berkata,
Apakah ada masalah dengan aliansi Tiangu milik Aula Tiangu di aliansi Wugu kita? Aula Tiangu? Apakah Fata Morgana kuno pada hari itu? Lin Tian bertanya, dan pria itu melotot, penatua Tiangu secara alami ada di dalamnya. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, sangat bagus. Apa maksudmu? Pemimpinnya curiga, dan Lin Tian tersenyum, aku akan membunuhnya. Sangat sederhana, lugas 4 kata, biarkan orang-orang Liga Wugu Leng berikutnya, satu persatu tertawa. Jika orang-orang yang ditempatkan di dekatnya tidak dapat berjalan-jalan karena perintah, mereka juga ingin melihat apa yang terjadi. Lin Tian menatap kelompok itu dan berkata, di mana dia sekarang? Keluarkan dia untuk menemuiku. Wah, kamu bawang yang mana? Ingin bertemu dengan tuan kuno kita. Pemimpin itu tertawa. Lin Tian menatap mereka dan berkata, apakah kamu ingin bicara? Jika tidak, saya akan menemukannya sendiri. Wah, tahukah kamu siapa kami? Kami dari Liga Wugu. Di Gunung Dahuang, tidak ada yang tidak tahu keberadaan kita, dan ada banyak ahli. Apakah Anda ingin hidup? Lin Tian mengabaikannya, tetapi berkata lagi, 1/4 jam, jika dia tidak datang menemuiku, aku akan membunuhmu. Orang-orang ini tertawa lagi. Pada saat yang sama, orang-orang ini sengaja melepaskan jalan napas. Setiap jalan napas antara 100.000 dan 200.000, yang terlihat mengerikan. Wanita tua dan Tuan Feng semua stres ketika mereka melihat mereka, dan wanita bertopeng, apalagi, terlihat berbeda ketika mereka melihat orang-orang ini. Pemimpin, dengan tangan di pinggul, menatap Lin Tian dan berkata, wah, lihat, kita semua ratusan ribu jalan napas, dan kamu? Apa yang Anda miliki? Lin Tian melepaskan jalan napasnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu hanya 20.000 jalan napas, mereka banyak tertawa. Beberapa orang berkata, hanya 20.000 jalan napas? Apakah Anda ingin menghancurkan tuan kuno kita? Apakah Anda memiliki air di kepala? Anda beberapa orang bahkan pergi ke Lin Tian dan meraih kerah Lin Tian dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, wah, tahukah kamu? Kamu lebih rendah dari murid-murid penyapu di Liga Wugu kami. Orang-orang tertawa, dan jalan napas Lin Tian mulai berubah warna, merah, oranye, kuning, hijau. Master tingkat keempat, dengan lebih dari 300.000 saluran udara, menakuti semua orang di tempat kejadian. Lin Tian memukul pria yang memegang kerah bajunya dengan satu telapak tangan, dan dia ditembak untuk terbang. Dalam waktu singkat, ribuan orang muncul di sekitar dan mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria muda dengan baju besi putih dan bintik putih di dahinya muncul. Pria yang mengepung Lin Tian barusan datang untuk mengeluh. Elder Marshal Brother Yun, orang ini berkata bahwa kita harus membiarkan senior Tiangu keluar dalam 1/4 jam dan membunuhnya. Satu orang berkata sambil menunjuk ke Lin Tian. Ketika mereka mendengar ini, mereka tertawa, anak ini sakit. Jika Anda pikir Anda memiliki beberapa kemampuan, berani menantang Liga Wugu kami? Pria bernama Elder Marshal Brother Yun datang dan memandang Lin Tian dan berkata, jalan napas telah berubah. Nak, bagaimana kamu bisa mempelajari kemampuan ini? Kamu tidak peduli apa yang aku pelajari, panggil saja Tiangu. Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi saudara bela diri yang lebih tua Yun tertawa, wah, meskipun Anda telah mengubah jalan napas Anda menjadi lebih dari 300.000, tahukah Anda berapa banyak jalan napas yang saya miliki? Aku tidak peduli seberapa besar dirimu. Pada saat ini, penatua bela diri saudara Yun melepaskan jalan napas, dan orang-orang di sekitarnya tertawa, wah, kami saudara bela diri tua Yun, 500.000 jalan napas, adalah 500.000 bakat jalan napas termuda dari Liga Wugu kami. Itu benar. Di Uda Obang, seorang pria terkenal. Di satu sisi pria tua itu tetapi ragu-ragu, Anda tidak bisa menjadi lubang awan di daftar seni bela diri? Ya, saya adalah gua awan. Pria ini terlihat ilahi, dan pria tua itu dengan cepat berbisik kepada Lin Tian, anak kecil, hati-hati, orang ini, dikatakan bahwa dia memiliki teknik pedang yang sangat kuat, ditambah jalan napasnya yang kuat, kamu tidak bisa melawannya dengan keras. Jelas bahwa Bibi Feng juga mendengar pria ini berkata, orang ini, tapi Gunung Dahuang, salah satu dari 10 talenta generasi muda. Lin Tian, tidak peduli apa 10 jenius teratas, hanya berkata, saya hanya ingin Tian Gu, orang lain, tidak ingin mati, panggil saja dia. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan berteriak ketika dia bertemu dengan kakak bela diri mereka saudara Yun yang berani menjadi sangat gila. Elder Marshal Brother Yun, dia ditinggalkan. Elder Marshal Brother Yun, biarkan dia melihat teknik pedangmu, 10 pedang membunuh. Beberapa orang lebih didorong di sana. Saya berharap saya bisa menjatuhkan Lin Tian. Yun Dongxi memandang Lin Tian Leng dan berkata, wah, aku tidak suka menggertak orang, jadi sebaiknya kamu keluar dari sini, atau kamu akan mati jika aku melakukannya. Tidak ingin menggertak orang? Ya, saya tidak tahu siapa yang lebih lemah dari saya. Cara gua awan itu sok, tetapi orang-orang merasa sedikit kecewa, mengeluh satu demi satu, Elder Marshal Brother Cloud, kapan ini semua? Elder Marshal Brother Yun, dia menyakiti orang-orang kita. Mengapa kamu harus memberinya pelajaran?
Baru saja, pria yang terluka itu masuk, dan seluruh tubuhnya akan berserakan dan berkata, "Saudara bela diri Yun, Anda akan membuat keputusan untuk saya." Yun Dongzi harus menatap Lin Tian, tangan mana yang baru saja kamu sakiti? Lin Tian mengulurkan tangan kanannya. Yang ini. Kalau begitu tinggalkan tanganmu. Dengan itu, salah satu tangan di gua awan dengan cepat mengeluarkan gagang putih, di mana ada pedang tajam yang bersinar. Saya melihat gelombang gua awan, dan roh pedang Fleu ke Lin Tian. Orang-orang mengira tangan Lin Tian tidak berguna. Tanpa diduga, pedang Ki melilit lengan kanan Lin Tian, tetapi jalan napas lengan kanan Lin Tian selalu bertarung melawan pedang Ki ini, dan itu juga mengeluarkan api. Sampai kekuatan pedang dikonsumsi dan menghilang, dan Lin Tian bermain dengan tangannya dengan sempurna, terlalu lemah. Semua orang terkejut, dan lelaki tua serta Bibi Feng merasa lega. Para penonton berisik, terutama murid yang terluka berkata kepada Yun Dongzi, "Saudara bela diri Yun, kamu tidak bisa membiarkan air turun." Gua awan tidak mengeluarkan air sekarang, dan pedang Ki dari 500.000 jalan napas dipukuli, tetapi diblokir oleh kekuatan lebih dari 300.000 jalan napas Lin Tian. Tidak mungkin gua awan, jadi dia memandang Lin Tian dengan aneh, bagaimana kamu menghentikannya? Biarkan orang dahulu keluar. Lin Tian hanya mengucapkan 5 kata, dan cara dingin gua awan, bukankah begitu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengatakannya. Dengan itu, pedang di tangan gua awan mulai bergerak lagi. Melihat ini, kita tahu bahwa gua awan akan segera pecah.